saya Valeria Kartini Apriani, NIM C8618200030, Prodi PGSD STKIP melalui Entikong. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membakar semangat kita dengan melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke ya. Sekarang salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke anak-anak, jadi sebelum belajar kita akan absensi dulu. Absensi. Angel Servilia, Agustinus Vero, Bernardus Delon, Jessica Sasa, Cristiano Jodi, Leonardo Lazero, Marcelo Reyes, Maria Kepi, Marcia Tena. Marcia Tena kemana? Oh ya, sakit ya. Marcius Carles, Salpinus Rindi, Stefanus Fadil, Yuliana Pabayo, Yohana Citra, dan Agustinus Bastian. Oke ya. Jadi yang masuk ada 14 orang, satu sakit, Marcia Tena. Ya, oke. Nah, jadi anak-anak, apa kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Dan bagaimana sistemnya? Ya, yang pertama melalui hidung, kemudian yang kedua faring, ketiga laring, kemudian keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, dan ketujuh alveolus. Nah, jadi kalian masih ingat ya? Oke. Kita akan membahas tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan sekarang coba kalian perhatikan halaman 1. Nah, di halaman 1 ini ada gambar apa? Nah, di sini ada gambar itik, burung, kemudian kambing, kerbau, dan lain-lain ya. Jadi
cacing itu selalu basah dan berlendir. Nah, kulit cacing ini kulitnya selalu basah dan berlendir. Coba kalian perhatikan, ayo anak-anak yang suka mancing pasti sudah tahu bagaimana bentuk cacing. Ya, kalian melihat cacing itu, kalau ibu geli ya melihatnya, cacing itu dia suka tinggal di bawah tanah di tempat yang lembab dan dia itu teksturnya basah berlendir begitu ya. Ya, itu bagus untuk ikan-ikan suka makannya ya. Bagus kalau kalian mau pegangnya. Kalau ibu sendiri, ibu agak geli pegang cacingnya, enggak apa-apa. Oke, kemudian di bawah permukaan kulit cacing yang tipis ini ternyata terdapat pembuluh udara. Nah, di bawah kulitnya, di bawah kulit cacing terdapat pembuluh udara. Ya, jangan mencatat dulu, nanti ibu akan kasih waktu kalian untuk mencatatnya, oke ya? Nah, ternyata di bawah kulit cacing ini terdapat pembuluh udara, ya. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Nah, saat udara masuk lewat kulit, nah di kulit ini oksigen diikat oleh pembuluh darah. Nah, oksigen diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing terkandung hemoglobin. Ya, ingat ya. Di dalam darah cacing ini terdapat yang namanya hemoglobin. Nah, terdapat hemoglobin dan kemudian sehingga udara mampu diikat sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, begitu ya. Kemudian setelah diikat oleh hemoglobin baru diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Oke, kemudian sisa pembakaran berupa karbon dioksida. Karbon dioksida biasa juga kita sebut CO2. Oke, CO2 ini namanya karbon dioksida. Ya. Karbon dioksida atau CO2 ini sisa pembakaran dari dalam tubuh cacing ini dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Jadi CO2-nya dikeluarkan melalui kulit. Nah, begitu namanya. Kemudian yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Yang kedua, pada serangga. Alat dan pernapasan pada serangga. Atau biasa disebut juga dengan insekta. Ya, insekta. Nih. Seperti halnya hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, namun alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, alat pernapasan
sel tubuh untuk dibuang. Nah, setelah diserap oleh trakea, oksigennya langsung diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel, kemudian langsung dibuang, sisa-sisa karbon dioksidanya. Nah, kemudian udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut. Dia masuk ke trakea dulu, ya kan? Udaranya masuk ke trakea, kemudian untuk memasuki trakea ini dia melewati yang namanya apa? Ya, pori-pori kecil di permukaan tubuh. Nah, ya, pori-pori ini biasa juga disebut spirakel. Ya, oke ya. Jadi setelah memasuki trakea melalui pori-pori kecil ini, kemudian selanjutnya udara diedarkan melalui pembuluh udara kecil. Kemudian diedarkan melalui pembuluh udara kecil. Oke ya. Setelah diedarkan oleh pembuluh udara kecil, sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Kemudian sisanya karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakea lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, dia seperti bolak-balik dia ya. Nah, sisanya setelah diambil oleh sel-sel di dalam tubuh si serangga, setelah diedarkan, kemudian dia dibuang melalui lubang spirakel. Oke ya. Sampai di sini kalian sudah paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke yang ketiga. Alat dan pernapasan pada ikan. Ikan biasa juga disebut apa? Ya, kalau ikan ada di zodiak yang namanya zodiak Pisces ya. Jadi kayak gitu ya anak-anak. Oke, jika ini sudah, Ibu akan hapus dan kalian akan membahas tentang alat dan pernapasan pada ikan. Yang ketiga. Ikan atau Pisces. Ya. Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut apa? Ya, ikan bernapas menggunakan apa? Napas menggunakan, pasti kalian sudah tahu ya, insang. Nah, rupanya ikan bernapas ini menggunakan insang, anak-anak ya. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, jika kalian memperhatikan, kalau kalian ikut ibu ke pasar, coba kalian lihat ikan di sana. Kalau ikannya insangnya masih merah muda, berarti ikannya masih segar. Baru dijual di situ, bukan yang kemarin. Kalau ikan-ikan kemarin, ikan-ikan minggu lalu, pasti warnanya sudah pucat, sudah tidak fresh lagi, dan rasanya tidak enak. Nah, bilang sama ibu kalau ikan itu insangnya sudah
pancingannya ditangkap ikan selanjutnya, pasti kalian lihat-lihat bentuk ikan yang sudah ditangkap itu. Buka-buka rongga di kepalanya itu. Ternyata ada insang di dalamnya. Nah, biasanya insang ini dilindungi oleh selaput atau rangkai yang disebut tutup insang. Selaput yang melindungi insang. Apa namanya? Apa? Ya, biasa juga disebut tutup insang atau orkulum. Ya. Selaput yang melindungi insang ini biasa disebut tutup insang atau operkulum. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, jika tidak ada kita lanjut. Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Ternyata di dalam insang ini terdapat pembuluh darah halus. Nah, di dalam insang terdapat pembuluh darah halus. Oke ya, bisa kalian baca? Ya, walaupun tulisan ibu kecil-kecil, tetapi mudah-mudahan bisa kalian baca ya. Di dalam insang ini terdapat pembuluh darah halus. Nah, ternyata insang ini terdapat 4 deret yang saling tumpang tindih. Ya, jadi pembuluh darah ini yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari tanah. Nah, ternyata di dalam pembuluh darah halus ini, disinilah penyerapan oksigen. Nah, penyerapan oksigennya di sini. Oksigen di air. Nah, coba kalian perhatikan kalau yang ada akuarium di rumah, pasti ada alat untuk memompa oksigen. Ya, alat pompa air di situ untuk mendapatkan oksigen bagi ikan. Ini sangat penting ya anak-anak. Apalagi kalau ikan hias, ikan mas koki atau ikan cupang, biasanya dia membutuhkan banyak oksigen. Nah, seperti itu. Oksigen ini dia seperti buih-buih di dalam air. Nah, itu yang ditangkap ikan untuk memperoleh oksigen. Ternyata ikan di dalam air pun membutuhkan oksigen untuk pernafasan. Jadi semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan oksigen. Oke. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, pertama-tama tutup insang menutup. Dia menutup dulu. Kemudian secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Kira-kira seperti ini ya. Pada saat itulah terisap masuk oksigennya. Kemudian kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang, dan di saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Oke, coba kalian lihat gambarnya. Nah, ini anatomi insang. Ada lengkung insang, kemudian di sini ada aliran air. Ini tadi operkulum. Operkulum apa tadi anak-anak? Ya, operkulum ini selaput yang melindungi insang atau tutup insang, namanya operkulum. Nah, kemudian di sini ada pembuluh darah, filamen
0861820030. Semoga video pembelajaran yang saya buat bisa bermanfaat dan memberi sumbangsi dalam dunia pendidikan serta meningkatkan minat belajar siswa pada SDN 06 Pemodis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.